Selamat pagi semuanya, saya Dwi Cahaya. Saya pada pagi hari ini mau mempresentasikan dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu dengan tema ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini ada definisi manajemen keuangan yang mana seluruh proses bagi entitas bisnis atau korporasi ketika menggunakan hingga mengalokasikan keuangan korporasi perusahaan tersebut secara aktif dan tepat. Menurut George R. Terry mengatakan bahwa terdapat 4 kegiatan yang umumnya disebut dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, di sini ada beberapa definisi pendapat dari beberapa ahli, yaitu beberapanya James Van Horne, yaitu mengatakan semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan langsung dengan perolehan, pendanaan, serta pengelolaan aset aktiva dengan tujuan yang menyulit. Yang kedua ada Liefman, yaitu manajemen keuangan, ialah upaya menyediakan uang dan mempergunakan dana tersebut untuk mendapatkan aset aktiva. Lalu ada Bambang Rianto, yaitu manajemen keuangan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Begitu dengan pendapat para ahli yang lainnya juga. Lalu di sini ada kegiatan utama manajemen keuangan, yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh dana, yang mana kegiatan ini memiliki tujuan agar perusahaan mendapatkan sumber dana yang didapatkan dari dalam perusahaan atau luar perusahaan. Lalu yang kedua, menggunakan dana, di mana kegiatan ini memiliki tujuan agar perusahaan mendapatkan sumber dana yang didapatkan dari dalam perusahaan atau luar perusahaan. Lalu yang ketiga, ada pengelolaan aset atau aktiva, di mana aktivitas ini merupakan aktivitas pengelolaan dana secara efektif dan efisien ketika dana telah diperoleh dan diinvestasikan serta dialokasikan ke dalam bentuk aset. Lalu ada tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam jangka panjang. Kedua, menjaga kestabilan keuangan, berada di kondisi yang dapat dikendalikan dan teratur. Lalu yang ketiga, ada meminimalkan ancaman entitas di saat ini dan pada masa mendatang. Lalu keempat, ada meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal, kesejahteraan pemegang saham secara maksimal, serta meraih hasil manajerial yang maksimal. Lalu yang terakhir, bertanggung jawab terhadap industri dalam arti menyentuh kesejahteraan dari karyawan korporasi. Nah, di sini juga ada 3 tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama, peramalan penjualan dan laba tahunan yang akan datang. Kedua, peramalan total aset yang diperlukan untuk mendukung tingkat penjualan dan laba yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, peramalan kebutuhan dana yang berasal dari luar perusahaan. Lalu fungsi manajemen keuangan ada 3 juga, yaitu yang pertama ada investment decision atau keputusan investasi, yang mana definisi dari keputusan investasi sendiri adalah proses di mana perusahaan akan memutuskan aset yang akan dikelola, di mana keputusan yang diambil oleh perusahaan ini akan secara langsung mempengaruhi jumlah hasil perolehan investasi juga arus dana entitas di masa depan. Lalu yang ketiga ada financial decision atau fungsi pendanaan, yang mana ketetapan tentang pendanaan dapat dilakukan melalui cara meneliti dan mengamati beragam asal modal entitas, di mana pada laporan keuangan terdapat di bagian pasifan. Lalu yang ketiga, ada dividen decision atau keputusan dividen, ada 3 di bagian jadi 3, diambil dari beberapa inti, yaitu yang pertama jumlah presentasi keuntungan yang akan diberikan kepada pemangku kepentingan yang berupa kelas. Lalu yang kedua, tingkat kestabilan dividen yang akan manajemen bagikan. Lalu yang ketiga, stok dividen atau pembayaran dividen dalam bentuk saham, sehingga jumlah dividen saham akan bertambah sebagai efek dari meningkatnya jumlah peredaran saham. Nah, di sini ada
story perkembangan manajemen keuangan, yaitu pada tahun 1900, di mana perkembangan manajemen keuangan itu mulai ada dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang terpisah dengan disiplin ilmu lainnya. Lalu pada tahun 1929 sampai tahun 1933, periode ini dikenal sebagai masa resesi, di mana lebih terfokus terhadap persoalan tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Lalu pada tahun 1940 sampai 1970, di masa ini manajemen keuangan mempelajari tentang permasalahan bagaimanakah uang dikelola, struktur modal, serta menganalisis bagaimanakah cara pengelolaan keuangan yang tepat. Lalu pada tahun 1960 sampai 1970, karena terpengaruh dengan adanya teori portofolio terhadap keuangan perusahaan dan investasi atau yang kita kenal sebagai return and risk, pada tahapan ini manajemen keuangan terfokus pada strategi nilai perusahaan, kombinasi optimal, dan surat-surat berharga. Lalu pada tahun 1966, di tahun ini inflasi mulai melandasi keuangan dunia. Lalu pada tahun 1970 sampai abad ke-21, di masa ini pusat manajemen keuangan pada bagian operasional, modal kerja, sumber dana, dan anggaran. Konsep teori biaya modal atau cost of capital telah berubah karena munculnya capital budgeting dan teori portofolio investasi, capital asset pricing model atau CAMP, dan arbitrage pricing theory atau APT. Nah, lalu ruang lingkup manajemen keuangan ada dibagi menjadi tiga, sama seperti yang di awal tadi. Bagaimanakah cara dalam pencarian dana? Pada tahap ini nih, tugas pertama dari seorang manajer keuangan adalah bagaimana menemukan sumber-sumber keuangan bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai modal perusahaan. Lalu yang kedua, bagaimana cara melakukan pengelolaan dana? Nah, pada tahap yang kedua ini, manajemen keuangan memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian menginvestasikan dana yang terdapat di dalam perusahaan kebagian yang dipandang bermanfaat ataupun dapat memberikan keuntungan. Lalu yang ketiga, bagaimanakah cara melakukan pembagian dana? Nah, dalam tahap terakhir ini, manajemen keuangan perlu memutuskan persoalan mengenai pembagian laba untuk para pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan besaran modal yang pemilik setorkan ataupun tempatkan pada perusahaan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Itu yang pertama, konsisten, terus kedua, accountability, yang ketiga adalah transparansi, yang keempat ada viability, yang kelima adalah integrity, lalu yang keenam ada stewardship, lalu yang ketujuh ada accounting standards. Nah, lalu ada peran dan tugas manajer keuangan, yaitu keterampilan seorang manajer keuangan dalam menyesuaikan diri dengan pergantian memenuhi seluruh kepentingan entitas agar perusahaan usaha dapat berjalan sesuai tujuan awal, menanamkan modal ke dalam aset entitas, serta keterampilan dan mengelola keuangan secara bijak. Tentu dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah entitas. Jika manajer keuangan bisa mengembangkan perusahaan dengan keadaan ekonomi entitas pun juga akan berada di dalam keadaan yang baik dan stabil pula. Tugasnya apa sih? Tugas manajer keuangan di antara lain memperoleh anggaran dengan biaya yang rendah, menggunakan anggaran secara tepat, menganalisis laporan keuangan perusahaan, dan menganalisis area luar dan dalam perusahaan. Nah, lalu di sini ada 5 unsur vital yang perlu manajer keuangan lakukan gitu ya. Yang pertama, meramalkan dan merencanakan aktivitas entitas hingga masa mendatang. Lalu kedua, melakukan penentuan besaran nilai perdagangan entitas secara maksimal, mengembalikan keputusan tentang aset tertentu yang perlu didapatkan, serta memiliki langkah yang paling baik dalam membiayai aset. Yang ketiga, mengkoordinasikan serta mengontrol agar para pekerja di perusahaan telah bekerja dengan baik dan meyakinkan entitas sudah berjalan dengan efektif dan optimal. Lalu yang keempat, melakukan interaksi dengan pasar keuangan agar dapat menarik investor untuk melakukan investasi di perusahaan. Lalu yang kelima, manajemen risiko dan mempertanggungjawabkan strategi dalam melakukan pengaturan risiko yang menyeluruh, mencakup
resiko serta melakukan pengelolaan dengan baik dan tepat. Nah, lalu di sini ada agency problem, masalah keagentan ya, bisa disebut juga merupakan pengaruh dari adanya variasi arah ataupun tujuan dua pihak yang memiliki kepentingan. Agency problem diakibatkan karena permasalahan atau perbedaan pendapat antara agen dan pemilik. Seharusnya agen dapat berusaha untuk menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik. Namun, ternyata ada manajer yang justru menginginkan keuntungan pribadi nih dengan berusaha untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Nah, akibatnya manajer dikhawatirkan akan lebih mengutamakan dirinya daripada para pemilik modal. Manajer pun akan membutuhkan perihal yang tak cocok dengan harapan pemilik modal. Keputusan diambil oleh manajer tersebut memiliki entitas untuk merugi ataupun menurunnya profit perusahaan. Untuk mengatasi masalah keagentan ini dapat dilakukan dengan yang pertama market force, yaitu kekuatan pasar. Yang mana para pemilik modal mayoritas dapat menekan manajer dan memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan hal yang vital bagi entitas. Apabila manajer tidak bisa bekerja sesuai harapan, baik modal pun akan beralih ke entitas lain. Lalu yang kedua ada agency cost atau biaya-biaya keagentan. Nah, menurut ahli atas nama Anwar di tahun 2019, biaya keagenan dapat berupa biaya monitoring kerja manajemen dan memperlakukan insentif keuangan atau financial insentif pada manajer. Ketika insentif diberlakukan, maka pada umumnya dapat meningkatkan kinerja dan perhatian manajemen sehingga mereka bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham atau at the best interest of the firm's owners. Nah, lalu di sini ada pertumbuhan keuangan jangka panjang. Menurut Wijaya, dengan bertambahnya aset sumber dana spontan atau sumber dana jangka pendek yang dipengaruhi oleh perubahan penjualan seperti utang usaha dan akrual juga ikut bertambah. Ketika perusahaan membutuhkan anggaran melebihi besaran laba ditahan, dalam rangka menambah aset, maka dapat menambah dana dari luar ruang lingkup perusahaan. Nah, di sini ada dua asumsi nih perhitungan dana eksternal sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang sudah mencapai kapasitas penuh sehingga akan meningkatkan secara proporsional mengikuti peningkatan penjualan. Lalu ada rasio aset terhadap penjualan yang selalu konstan. Nah, di sini juga terlampir ada anggaran yang berasal dari luar perusahaan bisa dilakukan penghitungan dengan formulasi seperti yang terlampir ya. Nah, lalu di sini ada 5 langkah untuk menghitung dan menentukan jumlah anggaran yang berasal dari dua perusahaan dengan pendekatan laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu menghitung rasio aset terhadap penjualan lama dan rasio dana spontan terhadap penjualan lama. Lalu yang kedua menghitung aset, dana spontan, dan laba ditahan setelah kenaikan penjualan. Lalu menyusun proyeksi laporan posisi keuangan. Yang ketiga menghitung dana eksternal dan yang terakhir menentukan komposisi dana eksternal. Lalu di sini ada kesulitan keuangan. Menurut Salim di tahun 2011, financial distress atau kesulitan keuangan merupakan bagian yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang menjuruskan perusahaan berada di bawah kondisi financial distress. Eh, Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi kesulitan keuangan yaitu antara lain yang pertama melakukan penjualan aset utama, kedua melakukan penggabungan perusahaan dengan entitas lainnya, lalu yang ketiga melakukan pengurangan terhadap pengeluaran beban, lalu yang keempat melakukan penerbitan surat berharga, kelima ada berorganisasi, keempat ada berorganisasi dengan
bank untuk mendapatkan sumbangan dana, lalu melakukan penukaran utang menjadi surat berharga, dan yang terakhir melakukan pengajuan pernyataan bangkrut atau pilot. Demikian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga presentasi ini bisa berguna bagi kita semua, bisa ilmu-ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semuanya juga ya. Terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bu Okta selaku dosen dosen dalam mata kuliah manajemen keuangan ini. Terima kasih teman-teman dan Bu Okta. Selamat pagi.